Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neng Alisa Febriani dengan NIM 0322073 dari kelas akuntansi sore B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang balance scorecard, yaitu sebuah alat manajemen strategis yang membantu organisasi dalam menerjemahkan visi dan strategi ke dalam ukuran kinerja yang terintegrasi. Nah, melalui perspektif utama, balance scorecard ini memberikan gambaran kinerjanya yang lebih menyeluruh dan juga berimbang. Nah, semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman dari kita bersama. Mari kita mulai. Nah, oleh karena itu, saya membagi menjadi 4 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar balance scorecard. Yang kedua yaitu mengenai hubungan visi, misi, strategi dengan balance scorecard. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tujuan dan juga pengukuran kinerja. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi marketing. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar balance scorecard. Nah, balance scorecard ini diperkenalkan oleh Kaplan dan juga Norton pada tahun 1992 sebagai respon terhadap kelemahan pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada aspek keuangan. Padahal, kinerja perusahaan itu juga sangat dipengaruhi oleh aset tidak berwujud seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem informasi, dan juga inovasi. Nah, balance scorecard ini merupakan kartu skor kinerja yang bersifat seimbang karena tidak hanya memiliki kinerja keuangan saja, tetapi juga mempunyai kinerja non-keuangan. Nah, BSC ini mengukur kinerja perusahaan melalui 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, kemudian bisa kita lihat di gambar di samping. Nah, terlihat bahwa pusat dari semua perspektif yang ada adalah visi, misi, dan strategi perusahaan. Nah, PSC ini membantu menerjemahkan visi, misi, dan juga strategi ke dalam tujuan-tujuan dan pengukuran yang implementatif. Nah, kemudian selanjutnya yang pertama ada perspektif pelanggan. Nah, di dalam perspektif pelanggan ini, perusahaan perlu menjawab 2 pertanyaan utama, yaitu siapa target pelanggan yang ingin dilayani dan nilai apa yang ditawarkan kepada pelanggan tersebut. Nah, target pelanggan ini menunjukkan segmen pasar yang dibidik, sedangkan proposisi nilai menggambarkan bagaimana perusahaan itu memposisikan dirinya di benak konsumen. Nah, menurut Tereasi dan juga Wisserma, untuk menjadi sebuah pemimpin pasar, perusahaan harus memilih dan juga menguasai salah satu dari 3 nilai disiplin. Pertama, ada operational excellence, yaitu fokus pada efisiensi dan juga proses harga terjangkau dan pelayanannya yang cepat. Kedua, product leadership yang menekankan inovasi serta kualitas produk unggulan melalui diferensiasi. Yang ketiga, ada customer intimacy, yaitu membangun sebuah hubungan dekat dengan pelanggannya dan juga memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di dalam balance scorecard ini, pemahaman terhadap ketiga disiplin nilai ini menjadi dasar bagi sebuah perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menciptakan nilai terbaik bagi pelanggannya. Kemudian, untuk perspektif yang kedua adalah perspektif proses bisnis internal. Nah, pada perspektif proses bisnis internal ini, perusahaan perlu mengidentifikasi dan juga mengelola proses-proses kunci secara efektif agar mampu menciptakan nilai tambah bagi pelanggannya dan juga tentu saja bagi pemegang saham. Yang fokus utamanya itu dalam perspektif ini meliputi proses pengembangan
sempurna jualnya. Nah, perbaikan berkelanjutan pada proses-proses tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja di dalam perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya, perspektif yang ketiga yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, di dalam perspektif dan pertumbuhan dan juga pembelajaran ini berfokus pada sumber daya manusia sebagai penggerak utama seluruh aktivitas bisnis di dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam perspektif ini juga perusahaan perlu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan antara kondisi SDM saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, selain itu, perusahaan juga harus melakukan pemetaan kebutuhan SDM dan juga memberikan pelatihan yang relevan untuk memperkuat kompetensi karyawannya. Pengukuran pada perspektif ini bertujuan mengurangi kesenjangan kompetensi dan juga memastikan kinerja perusahaan itu dapat berkelanjutan. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini merupakan muara dari seluruh perspektif dalam balance scorecard. Nah, ketika perusahaan itu mampu mengembangkan SDM maupun perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan, maka proses bisnis internal ini akan berjalan dengan baik. Proses yang efektif tersebut selanjutnya menghasilkan nilai bagi pelanggan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Nah, sebelum balance scorecard ini ditetapkan, banyak perusahaan hanya mengukur kinerjanya itu dari aspek keuangan saja. Namun, fokus yang berlebihan pada keuangan memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak mencerminkan aset tidak berwujudnya, hanya melihat kinerja masa lalunya, kemudian mendorong kerja yang terpisah antar departemen, kemudian mengabaikan tujuan jangka panjangnya, serta kurang relevan bagi organisasi non-profit atau sektor publik. Nah, ada juga manfaat dari balance scorecard. Nah, yaitu sebagai alat pengukuran kinerja yang menggabungkan indikator masa lalu dengan pendorong kinerja di masa depan. Nah, selain itu, BSC ini juga berfungsi sebagai sistem manajemen yang strategis yang menerjemahkan strategi ke dalam tindakan yang nyata dan juga menjadikan dasar perencanaan serta penganggaran. Nah, BSC ini juga berperan sebagai alat komunikasi untuk menyelaraskan pemahaman dan berkontribusi kepada seluruh karyawan terhadap tujuan organisasinya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hubungan visi, misi, strategi dengan balance scorecard. Nah, implementasi balance scorecard ini berpusat pada visi, misi, dan juga strategi di dalam sebuah organisasi. Nah, meskipun perumusan strategi ini sangat penting, tentang terbesarnya justru terletak pada tahap implementasi. Faktanya, hanya sekitar 10% organisasi yang berhasil menjalankan strategi ini secara efektif. Nah, kegagalan implementasi strategi umumnya disebabkan oleh 4 hambatan utama. Pertama, hambatan visi. Nah, di mana sebagian besar karyawan ini tidak memahami strategi karena hanya dikuasai oleh pihak manajemen puncak saja. Kedua, hambatan SDM, yaitu sistem insentif dan juga penghargaannya yang tidak selaras dengan strategi. Ketiga, hambatan manajemen, karena strategi ini tidak menjadikan fokus dalam pengelolaan sehari-hari. Keempat, hambatan sumber daya, yaitu anggaran dan juga alokasi dana yang tidak dikaitkan dengan tujuan strategis. Nah, balance scorecard ini membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan menyelaraskan strategi keseluruhan di dalam sebuah organisasi. Masih berhubungan dengan visi misi strategi dengan balance scorecard. Nah, peran visi misi dan juga strategi dalam balance scorecard. Nah, dalam scorecard, misi, visi, dan juga strategi ini memiliki peran yang saling berkaitan.
Misi menjadikan dasar arah organisasi, di mana BSC ini berfungsi menerjemahkan misi dan strategi ke dalam tujuan, ukuran kinerja, target, serta inisiatif pada setiap perspektif secara selaras. Nah, pada visi menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai organisasi. Balance Scorecard ini berperan sebagai alat untuk membangun pencapaian visi melalui ukuran kinerja yang seimbang serta aspek SDM, proses internal, pelanggan, dan juga keuangan. Sementara itu, strategi seringkali sulit diimplementasikan karena tidak dipahami secara menyeluruh oleh karyawan. Balance Scorecard membantu mengubah strategi ini menjadi tindakan operasional yang konkret, sehingga organisasi dapat menggerakkan dari pengambilan keputusan menuju pelaksanaan strategi secara efektif. Nah, kemudian yang selanjutnya ada strategi term dalam Balance Scorecard. Nah, agar visi, misi, dan juga strategi dapat diimplementasikan secara efektif dalam Balance Scorecard, nah digunakan konsep strategi term atau tema strategi. Tema strategi ini merupakan rangkaian tujuan yang strategis yang bersifat lintas perspektif, mulai dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, hingga pertumbuhan dan juga pembelajaran. Nah, tema strategi dapat disusun berdasarkan berbagai pendekatan seperti area atau fungsi bisnis. Nah, strategi yang sudah menyatu dalam sebuah tujuan organisasi fokus pada pertumbuhan pendapatan atau pengendalian biaya, segmentasi atau proposisi pelanggan, pengembangan produk atau pasar baru, serta penguatan kapabilitas atau kompetensi inti organisasi. Melalui strategi term ini, strategi akan menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan juga mudah dijalankan di seluruh organisasi. Nah, kemudian selanjutnya ada juga tujuan strategis objektif dalam Balance Scorecard. Nah, setelah data itu diperoleh, tahapan selanjutnya adalah menerjemahkan visi, misi, dan juga strategi itu ke dalam scorecard yang berisi tujuan dan juga pengukuran kinerja. Nah, tujuan strategis dalam Balance Scorecard ini berperan sebagai penghubung antara strategi dan indikator kinerja yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh organisasi agar strateginya itu berhasil. Nah, pada perspektif keuangan, tujuan disusunnya strategi dan juga siklus hidup bisnis seperti meningkatkan nilai pemegangan saham, pertumbuhan laba, pendapatan, atau efisiensi biaya. Nah, untuk perspektif pelanggan ini berfokus pada penentuan target pelanggan dan juga proposisi nilai dengan tujuan seperti meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan juga retensi pelanggan sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, untuk perspektif proses bisnis internal, ini menekankan kepada perbaikan proses utama yang mendukung kepada kepuasan pelanggan dan juga kinerja keuangan, seperti penanganan keluhan dan juga optimalisasi rantai pasok. Sementara itu, pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ini berfokus pada meningkatkan kompetensi SDM, sistem informasi, dan juga infrastruktur pendukung agar seluruh tujuan strategi itu dapat dicapai secara berkelanjutan. Nah, mari langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tujuan dan juga pengukuran kinerja. Nah, sebelum menetapkan tujuan dan pengukuran kinerja di dalam Balance Scorecard, perusahaan itu perlu mengumpulkan data yang relevan dari setiap perspektifnya. Untuk perspektif keuangan, datanya itu diperoleh dari laporan tahunan, laporan kinerja, laporan analisis, dan juga dokumen keuangan lainnya. Nah, untuk perspektif pelanggan, sumber datanya itu bisa berasal dari data pemasaran, laporan kinerja pelanggan, laporan konsultan, serta hasil riset pasar. Nah, untuk perspektif proses bisnis internal, yaitu menggunakan laporan operasional,
konsultan, serta informasi mengenai kapabilitas organisasi. Nah, data-data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan indikator kinerja yang tepat dan juga terukur. Ada juga lagging dan leading indicators. Nah, setelah tujuan strategi ini ditetapkan, maka perusahaan itu perlu mengembangkan pengukuran kinerjanya untuk memastikan strategi itu berjalan sesuai arah. Pengukuran ini menggunakan indikator kuantitatif untuk menilai capaian dan mengkomunikasikan hasil kinerjanya. Nah, dalam balance scorecard terdapat dua jenis indikator. Yang pertama yaitu ada lagging indikator. Untuk mengukur hasil setelah aktivitas itu terjadi, sifatnya itu historis dan juga relatif mudah diukur, namun mampu memprediksi kinerja di masa depan. Nah, sebaliknya, untuk leading indikator ini mengukur faktor-faktor penggerak yang dapat memprediksi hasil di masa depan. Nah, meskipun lebih sulit diidentifikasi, indikator ini sangat penting untuk mengantisipasi dan juga mengendalikan kinerja saat ini. Dalam balance scorecard, indikator leading dan juga lagging ini ditetapkan pada 4 perspektif. Perspektif keuangan ini didominasi oleh lagging indicators karena mengukur hasil kinerja akhir seperti pertumbuhan pendapatan dan juga profitabilitas. Nah, sedangkan pada perspektif pelanggan, selain indikator hasil seperti kepuasan dan juga pangsa pasar, BSC juga mendorong menggunakan leading indicators yang menyesuaikan strategi seperti harga untuk operasional excellent, pemenuhan kebutuhan untuk produk leadership, dan pelatihan karyawan untuk customer intimacy. Nah, perspektif proses bisnis internal, pengukuran ini merupakan proses kunci yang mendukung menciptakan nilai bagi pelanggannya. Nah, sementara itu, untuk perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan ini berfokus pada pengembangan SDM sebagai pendorong utama dan juga perbaikan kinerja yang hasil keuangan itu dalam jangka panjang. Nah, ada juga jumlah dan komposisi indikator BSG. Nah, dalam balance scorecard, perspektif keuangan umumnya ini menggunakan indikator lagging. Nah, sedangkan untuk perspektif pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan ini menggunakan kombinasi leading dan juga lagging agar seimbang antara prediksi dan juga hasilnya. Nah, jumlah indikator dalam satu scorecard ideal ini sekitar 20-25 dan tidak lebih dari 30 agar tetap efektif. Nah, secara umum juga indikator ini dibagi menjadi 3-4 untuk perspektif keuangan, 5-6 untuk perspektif pelanggan, 5-9 untuk perspektif bisnis internal, kemudian 3-5 untuk perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi MAC. Nah, strategi MAC di dalam BSC ini menggambarkan hubungan sebab dan juga akibat antar perspektif balance scorecard. Nah, peningkatan kapabilitas SDM ini akan mendorong perbaikan proses bisnis internal yang nantinya akan memudahkan meningkatkan loyalitas pelanggan dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan kinerja keuangan di dalam perusahaan. Juga tahapan penyempurnaan BSC. Nah, penyempurnaan balance scorecard ini dilakukan melalui 4 tahapan utama, yaitu menetapkan target berdasarkan tujuan dan indikator, menentukan baseline untuk mengetahui posisi
kinerja saat ini menyusun inisiatif strategi sebagai langkah pencapaian target serta mengalokasikan sumber daya yang diperlakukan agar inisiatif ini dapat dijalankan secara efektif. Juga pemetaan tujuan dan inisiatif strategi. Nah, di dalam peta strategi, tujuan ditempatkan sebagai arah pencapaian, sedangkan inisiatif strategi ini menjadi tindakan untuk mencapainya. Jadi, inisiatif yang tidak memberi nilai tambah perlu dieliminasi, sementara tujuan dengan kesenjangan kinerja besar memerlukan inisiatif yang baru. Nah, setiap inisiatif ini harus menjelaskan sumber dayanya, dampaknya terhadap empati, perspektif BSC, serta waktu dan penanggung-jawaban pelaksanaannya. Selanjutnya ada juga storytelling di dalam balance scorecard. Agar balance scorecard ini efektif, perusahaan itu perlu menyusun storytelling yang mudah dipahami oleh karyawannya. Storytelling ini menjelaskan keterkaitan antar perspektif dengan menjawab pertanyaan kunci pada aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, dengan storytelling, strategi ini tidak hanya terdokumentasikan, tetapi juga dipahami dan juga dijalankan secara konsisten oleh seluruh karyawan. Nah, baik, kesimpulannya, balance scorecard ini merupakan alat perencanaan dan juga pengendalian strategi yang mengintegrasikan 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. BSI ini juga menjadi penyeimbang agar indikator keuangan dan ekonomi keuangan itu sehingga mampu mengatasi keterbatasan pengukuran kinerja tradisionalnya. Nah, implementasi BSI ini dilakukan secara bertahap, mulai dari visi, misi, dan juga strategi hingga inisiatif strategis. Nah, dengan keberhasilan dan yang sangat bergantung pada penggunaan indikator leading dan juga lagging serta storytelling agar strategi ini dipahami dan dijalankan oleh keseluruhan karyawan. Nah, baik, sebagai penutup, balance scorecard ini mengajarkan kita bahwa kinerja bukan hanya soal angka hari ini, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan masa depan. Ketika strategi ini dipahami, diukur dan dijalankan bersama, maka visi tidak lagi sekadar tulisan, melainkan menjadi arah nyata bagi setiap langkah organisasi. Terima kasih telah menyimak, semoga materi ini memberikan perspektif baru dalam melihat strategi dan kinerja. Sampai bertemu dan mari kita wujudkan strategi menjadi aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.